nanti setelah menikah saya selalu dimotivasi sama istri, bahkan sholat saja itu jujur waktu itu ya sholat ya mungkin ya tidak tepat waktu. Nanti kalau misalnya kerjaan kita selesai ini baru pergi sholat. Sholatnya pun ya paling di rumah. Nanti setelah menikah saya sering sharing-sharing sama istri di rumah, oh begini-begini. Kalau laki-laki itu ya memang harusnya sholat di masjid. Saya diperkenalkan ikut tarbiyah, ikut begini-begini, ikut belajar membaca Al-Quran. Ya. Pokoknya dari situlah semuanya. Asik ya. Artinya diingatkan untuk selalu bersedekah. Jadi dulu banyak teman-teman yang Mastah, Suhu, Om Darwis ini yang kalau saya lihat memang tipe introvert. Ya memang tampil itu tidak khalayak lah, tampil untuk di kalangan tertentu saja. Dalam artian kalau bukan kelasnya sendiri, perusahaan-perusahaan yang undang. Jarang bikin umum, bikin acara offline. Nah sebenarnya Anda prestasinya luar biasa, itu dari pemaparan atau pengakuan langsung dari orang-orang di sekitar. Nah tentu tidak mungkin kalau tidak ada rahasia di balik itu semua. Kenapa Anda bisa menghasilkan lebih banyak ya dari kebanyakan orang, apalagi di dunia Facebook Ads. Mungkin bisa diceritakan apa saja sih tips dan mungkin rahasia-rahasianya. Oke. Ya. Jadi jujur saya memulai seperti yang saya sampaikan tadi, saya mulai itu saya lulus kuliah 2015 akhir. 2016 saya memang langsung mau berbisnis begitu. Berbisnis offline gagal. Ada juga dulu usaha offline gagal. 1 bulan tutup. Nah, saya berpikir apa yang paling cepat menghasilkan. Karena kan saya ini orang dari kampung, ya. Kan kebanyakan kalau kita sudah sarjana balik ke kampung, ya bertani. Nah, saya tidak mau seperti itu. Karena kita sudah menghabiskan uang puluhan juta untuk kuliah, masa kita langsung pulang begitu selesai wisuda, besoknya langsung pulang kampung. Nah, kalau saya tidak seperti itu. Besoknya saya beli buku, saya ikut pelatihan, seminar dan sebagainya. Pokoknya ada pelatihan di Makassar waktu itu saya ikut juga. Bayar sekitar 1,5 jutaan lah. Nah, disitulah saya mulai bisa menghasilkan 500.000 per hari, lumayan. Itu masih mahasiswa. Tapi ya artinya di situ ya sekedar niat saya untuk berjualan, untuk berbisnis hanya sekedar diri saya sendiri begitu. Ya minimal untuk tidak membebankan orang tua lagi. Ya minimal tidak membebankan orang tua. Kemudian dari situ saya kumpulkan 2016 1 tahun lah. Alhamdulillah ada modal sedikit untuk menikah. Ya jadi saya berpikir seperti itu karena wah ini kayaknya harus menikah dulu ini supaya kita lebih. Karena saya pernah baca, saya juga termotivasi dari kita, kita juga sering provokatorik untuk provokasi nikah. Provokator menikah. Wah, berarti ini bagian dari korban saya ya. Ya, 2017 awal 2017 begitu berjalan. Saya mulai berpenghasilan, tapi ya begitu-begitu saja. Kayaknya nggak ada motivasi yang lebih kuat lagi lah. Ada motivasinya, tidak ada penghasilan, ya mungkin tidak sesuai target. Pokoknya hanya sekedar untuk diri sendiri begitu. Karena memang mindsetnya di awal ya minimal saya bisa berpenghasilan untuk diri saya sendiri dulu. Nah itu juga kesalahan juga. Karena memang niatnya berbisnis untuk diri sendiri, untuk ini. Nah, setelah itu saya berpikir untuk menikah 2017. Alhamdulillah kita juga yang bantu sampai beliau ini yang pergi melamar ya, sama-sama pergi. Saya bukan yang melamar, saya melamarkan. Oh, yang melamarkan ya. Kalau saya melamar lagi, waduh bahaya nih. Ini bisa dipotong videonya, ini bahaya nanti. Jadi kita yang sama-sama pergi melamarkan ya di Enrekan. Alhamdulillah 1 kali ini langsung alhamdulillah barakallah. Ini saya jujur berjasa sekali sama beliau karena alhamdulillah berkat jalannya lah ya. Ya, senang juga. Jadi pembeda apa yang Anda rasakan sebelum
dan sesudah menikah. Nah, dari situ ya alhamdulillah di situ mulai terbuka. Setelah menikah peluang mulai masuk berbisnis, akhirnya bikin brand sendiri bersama istri. Karena emang istri saya ini salah satu peserta kelas saya dulu ceritanya. Ini ya, ternyata artinya dia sering berkonsultasi. Ternyata dia hobinya juga sama sesama profesi. Iya. Jadi akhirnya kita. Tapi nggak sempat pacaran kan? Ya, saya kenalnya itu cuma 1 bulan kenal. Kemudian kita istilahnya taruh sekitar 2 mingguan lah. Cuma 2 minggu? Ya. Oh iya. Ketemu saja itu ya mungkin sekitar 2 kali 3 kali. Cuma 2 kali. Ya. Ketemunya pun ya ketemu ramai-ramai. Iya. Gitu. Jadi. Tapi kok bisa tertarik sama ya? Itulah. Ya. Kenapa bisa? Karena memang kita sama-sama inilah, sama-sama punya misi ya. Iya, profesi kita sama. Akhirnya waktu itu saya mau pergi melamar tapi bingung siapa yang membantu ini. Akhirnya ketemu sama beliau. Saya bertiga waktu itu, ada fotonya loh. Ya. Saya mungkin carikan dulu foto, kalau ketemu saya lampirkan di video. Kalau enggak berarti enggak tampil. Nah, disitulah setelah menikah alhamdulillah luar biasa efeknya. Karena memang dulu saya setelah menikah ini istri saya memang alhamdulillah karena dia sudah paham juga masalah bagaimana karena jujur dulu saya pribadi kalau soal masalah agama begitu nanti setelah menikah dimotivasi sama istri ikut kajian dulu mungkin tidak pernah begitu. Mungkin ada pergi kajian tapi ya hanya sekedar ikut sama teman. Artinya saya setelah belajar itu baru mulai ceritanya hijrah begitu setelah menikah. Wah, ada berkah pernikahan. Ya, alhamdulillah. Karena memang istri saya memang cari istri yang soleha. Ya, begitu. Yang bisa ibaratnya dia bisa mengarahkan saya seperti itu. Akhirnya dari situlah saya mulai ikut pokoknya masuk kajian-kajian, ikut tarbiyah begitu. Akhirnya disitulah efeknya. Dari situlah luar biasa efeknya karena memang ya pokoknya selama ini saya fokusnya di jualan begitu. Tidak ada ikhtiar langitnya lah begitu. Dan inilah bagian dari ikhtiar langit. Ya, tidak ada pokoknya tidak ada kerja keras doang. Ya, pokoknya kerja keras tapi ya hasilnya begitu-begitu saja. Iya. Nanti setelah menikah saya selalu dimotivasi sama istri, bahkan sholat saja itu jujur waktu itu ya sholat ya mungkin ya tidak tepat waktu. Nanti kalau misalnya kerjaan kita selesai ini baru pergi sholat. Sholatnya pun ya paling di rumah. Nanti setelah menikah saya sering sharing sama istri di rumah, oh begini. Kalau laki-laki itu ya memang harusnya sholat di masjid. Saya diperkenalkan ikut tarbiyah, ikut begini, ikut belajar membaca Al-Quran. Ya. Pokoknya dari situlah semuanya. Asik ya. Artinya diingatkan untuk selalu bersedekah. Jadi dulu saya sama istri itu kita ada program minimal kita bersedekah 1 kali 1 minggu setiap hari Jumat. Itu berjalan sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi setiap hari Jumat kita pergi sholat subuh di masjid. Kemudian di situ kan biasa di depan masjid, di Masjid Agung itu, Masjid Agung Syekh Yusuf, banyak penjual-penjual kayak bubur, kacang hijau, baksan juga, macam-macam lah, penjual kue apa. Nah, itu biasanya kita traktir orang yang makan di situ. Misalnya gitu kan 100.000, 200.000, ya gitulah setiap Jumat. Pokoknya kita bersedekah di hari Jumat di tempat di masjid, di rumah Allah. Ya, di rumah Allah. Kemudian pagi hari. Nah, ini luar biasa sekali ini anunya. Sudah hari yang mulia, waktu yang mulia, di tempat yang mulia. Ya, betul. Wah. Nah, itu berkat maksudnya istri saya yang mengajarkan istilahnya begitu. Kita bikin program seperti ini. Itu luar biasa. Ini menarik loh. Yang memberikan bimbingan agama malah istri. Terus apa yang Anda bimbing sama istri Anda? Kan laki-laki ini biasanya bimbing istri. Tapi kenapa bisa kebalik ini? Ya begitulah. Karena memang dulu saya dididik sama orang tua. Memang saya dulu waktu kecil rajin mengaji. Oh, berarti ini kayak panggilan jiwa untuk kembali lagi pada fitrahnya juga. Pokoknya rajin mengaji. Pokoknya saya
pokoknya rajin lah begitu. Tapi setelah mulai masuk SMA sampai di situ puncaknya buat SMA. Jujur kalau mungkin teman-teman SMA saya yang kenal saya dulu sama yang kenal sama sekarang itu beda sekali. Pasti beda. Karena dulu saya dulu merokok juga. Tapi sekarang alhamdulillah tidak. Setelah menikah saya tidak pernah lagi isap rokok setelah sudah menikah. Tapi waktu SMA sampai kuliah, setelah selesai kuliah masih merokok. Sampai kapan itu? Waduh. Jadi setelah menikah memang syaratnya juga salah satunya menikah yaitu tidak boleh merokok. Jadi ada perjanjian-perjanjian juga ya sebelum menikah itu ya. Menarik ya, berarti untungnya saya belum kecanduan yang terlalu bagaimana gitu. Maka ada orang yang merokok harus butuh waktu untuk berhenti. Kalau saya mungkin hanya 1 bulan ya sudah bisa. Alhamdulillah. Ini itu hidayah juga sebenarnya. Iya betul ya. Jadi tidak semua orang merasakan ini dalam pernikahannya. Betul. Inilah pentingnya mengapa mendahulukan yang dinikahi itu adalah yang punya agama. Ya, karena itu menjadi aset juga buat. Nah, apalagi sekarang sudah punya putra 1 orang. Namanya Ammar. Barakallah, alhamdulillah. Berarti disinilah berkah pernikahan semakin terlihat. Betul. Usaha makin bagus, terus juga Allah sudah kasih kediaman tempat tinggal, dikasih kendaraan roda 4. Ini kan tidak Anda capek waktu sebelum menikah. Betul. Jadi teman-teman yang masih gitu-gitu aja nasibnya, penjualannya gitu-gitu aja, maka solusinya menikah. Jadi memang luar biasa sekali karena 2017 itu saya menikah, 1 tahun ke depan sudah terlihat hasilnya. Sudah bisa bangun rumah 1 tahun ke depan setelah menikah. Jadi saya ngontrak sama istri 1 tahun. Di situ pokoknya disitulah prosesnya. 1 tahun kita bisa beli tanah, bangun rumah gitu. Masya Allah itu 100% dari hasil ya berbisnis online. Tidak ada maksudnya campur ini orang tua, ya orang tua cuma mendoakan saja gitu. Hey, yang menyepelekan bisnis online, lihat hasilnya. Ini bukti bahwa banyak banget orang yang menghasilkan cuan itu dari online. Saya pribadi pun jujur, saya merasakan juga hasil dari bisnis online memang luar biasa. Jadi nggak bisa disepelekan ya. Dan paling utama adalah rumusnya menikah dulu. Ya, supaya kalau beli rumah ada yang nemenin. Kalau bulan puasa apalagi sudah dekat nih, ya. Ada yang nemenin, ada yang bangunin. Masya Allah. Barakallah, mungkin itu saja. Alhamdulillah kita sudah dapatkan insight ya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa sharing lagi. Ini sudah tidak terasa sudah berapa menit ini? Berapa menit? 45 menit. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ilmu yang Anda sharingkan ya, pengalaman yang dibagikan oleh Om Darwis ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang pengen belajar langsung sama Om Darwis. Ada link affiliate di bawah ini ya. Anda boleh ikut workshopnya dan doakan juga semoga karya yang sempat terputus karena naskahnya udah selesai, naskahnya udah jadi ya, mungkin tinggal menunggu ya siapa yang mau order kita bikinkan. Pokoknya gampang lah. Oke, itu saja Om. Thank you. Bye bye. Video ini dipersembahkan oleh Haromain, minyak terapi plus ruqyah.